Benar gak dengan putusan 60 itu Mbak Bibip bisa sangat mencegah kotak kosong? Menurut saya sih bisa. Jadi banyak, intinya kan gini, kita itu kalau mau mengubah sesuatu seringkali harus mengurai gitu ya. Maksudnya kita harus konfigurasi politiknya itu kita ganggu-ganggu gitu. Itu kan apa, hukum alam ya kayak gitu ya, kayaknya untuk banyak hal deh kalau kita naruh batu-batu di pot dan seterusnya. Nah, jadi bayangkan bahwa dengan adanya ketentuan ini paling tidak itu bisa keganggu sedikit tuh konfigurasi politik yang ada. Misalnya Partai Buruh sama Partai Gelora yang tadinya nggak akan dihitung sama sekali karena nggak dapat kursi, tapi dia dapat suara. Sekarang jadi harus dihitung-hitung sedikit lah. Walaupun logikanya, oh ya, by the way itu juga nggak logis ya. Apa tuh? Kalau mau dipecah dua tadi. Karena nggak logisnya karena nggak mungkin ada partai yang nyampe 7,5% kalau dia nggak dapat kursi di DPRD. Itu aja udah nggak logis gitu. Jadi nggak akan, pada akhirnya pasal itu nggak akan kepake kalau itu jadi. Nah, jadi sebenarnya itulah yang kelihatan gitu. Dan ya Seharusnya kan banyak parpol yang senang ya harusnya banyak yang senang karena dengan ini. Karena kalau dari hasil Jakarta itu ada 8 partai Mbak. Iya, Ya kan? benar, Yang benar, bisa benar. ngajuin sendiri bahkan tanpa berkoalisi gitu kan. Nah, tapi kenapa ya yang Mbak Bibi baca malahan yang 8 partai yang punya kesempatan minus PDIP ya, yang punya kesempatan untuk mengajukan sendiri malah mendukung revisi ini. Iya, mungkin kita bisa membacanya dari fenomena yang namanya kartel politik itu. Kartel politik ini bukan hujatan ya, tapi memang ada literaturnya tentang kartel politik. Nah, kita harus paham bahwa kartel politik itu artinya memang pimpinan-pimpinan parpol punya kesepakatan di antara mereka untuk membuat persekongkolan di antara mereka gitu. Sama kayak kartel dagang kan nentuin harga misalnya gitu. Kartel politik kan juga gitu, nentuin kita pokoknya ini ya gitu. Tapi yang memutuskan hanya pimpinan-pimpinan partainya. Nah, biasanya kartel politik itu artinya dia akan diuntungkan dari suatu keputusan politik yang sifatnya kartel tadi. Diuntungannya biasanya secara finansial. Itu yang paling kelihatan gitu ya. Nah, jadi bahwa ada yang bisa diuntungkan itu kan menurut persepsi dari para anggota ataupun pengurus parpol biasa. Tapi elitnya karena dia sudah membuat kesepakatan duluan dalam sebuah kartel politik itu nggak akan mau diganggu-ganggu lagi. Ini wewenang saya nih, udah nentuin. Pokoknya saya udah kompak lah sama si partai A, B, C, D. Saya mau ngusung ini. Udah, jangan diganggu. Modelnya pendekatan kartel politik memang seperti itu. Dan dia akan sangat elitis gitu. Dan ketika hari ini DPR sudah bersepakat, akhirnya tadi sudah diumumkan bahwa ya dibatalkan revisi undang-undang pilkada. Setidaknya sampai pendaftaran calon kepala daerah itu kan 27 Agustus 2024. Itu masih ada celah gak untuk terjadi perubahan lagi nih Mbak Bibip? Kita sudah bisa lega Iya. atau harus tetap waspada? Menurut saya sih harus tetap waspada ya. Karena begini nih, putusan itu ada dua. Jadi ketika tadi dibilangnya sama Bang Dasko, katanya kita kembalikan ke KPU, ya kan? Jadi di level undang-undang nggak akan kita otak-atik deh gitu. Pokoknya kembalikan ke KPU. KPU kemudian menyambut, oke, kita akan melaksanakan putusan MK. Putusan MK-nya ada dua. Memang putusan yang 70, ini yang soal batas usia, itu agak unik. Karena putusan itu bilangnya pokok perkaranya itu ditolak. Tapi dia bilang harus kami tolak karena ini udah clear banget. Yang pakai ngutip Cita Welo itu, mereka bilang ini udah clear banget, nggak bisa ditafsirkan berbeda, bahwa namanya syarat pendaftaran ya dihitungnya bukan pada saat pelantikan. Udah, jadi nggak akan kami putus lagi, itu udah clear banget. Sehingga memang bunyi amar putusannya tadi itu menolak. Orang jadi bisa bilang ditolak kok itu. Berarti sebenarnya ini nggak relevan untuk diperhitungkan. Nah, dugaan saya, rumornya sih memang tadinya masih mau revisi tetap, tapi negosiasi politik yang diambil adalah ambang batas itu diberlakukan maksud saya
si putusan 70-nya itu yang terkait dengan Syarat batas syarat usia. usia itu diterima. Tapi ambang batasnya itu tidak diterima. Apa saya kebalik ya? Kebalik. Yang ambang batas yang Saya udah putusan mulai keder 60 nih, gara-gara Udah seharian di malam. mana-mana. Jadi yang putusan 60 ambang batas itu yang diberlakukan. Ambang batas yang diberlakukan Tapi sesuai pas- putusan MA. Betul, tapi putusan 70 yang terkait dengan syarat usia calon kepala daerah, di situ celahnya. Begitu bukan, Mbak Bibip? Enggak, memang kebalik. Memang kebalik. Nah, jadi sebenarnya tadi siang saya dengarnya tetap revisi, tapi dengan kesepakatan itu. Jadi mereka bernegosiasi di belakang. Nah, yang saya baca dengan keputusan pada sore hari adalah negosiasinya memang begitu. Intinya Kaisang bakal tetap bisa maju gitu. Intinya seperti itu. Dan si ambang batasnya tetap berlaku juga. Tetap berlaku sesuai dengan putusan MK. Tetap berlaku sesuai dengan putusan Tidak MK. diotak-atik. Tidak diotak-atik. Oke. Nah, negosiasi politik telah terjadi, tapi DPR pinter. Dia pakai KPU untuk melaksanakan itu. Dengan begitu mereka nggak akan disalahin. Mungkin demo akan di KPU, bukan di demo di DPR lagi. Karena DPR bilang, oh kita nggak ngerubah undang-undang kok. Terserah KPU dong. Padahal KPU memang yang ngontrol siapa? DPR juga. Kan tadi KPU juga udah bilang, oh kami akan konsultasi dengan DPR. Dan pada umumnya DPR akan mendikte. Walaupun mungkin nggak kelihatan di publik ya. Tapi kan kita tahu juga dari film Dirty Vote bahwa yang milih-milih anggota KPU kan juga partai-partai politik di DPR. Ada negosiasi duluan, Jadi ada tidak janji-janji. akan lepas dari intervensi politik. Menurut saya sih nggak akan lepas. KPU-nya. Saya sih nggak melihat KPU itu independen ya. Dan saya menyimpulkan itu dari Pileg dan Pilpres kemarin. Itu kan sangat kelihatan. Oke, celahnya di mana nih Mbak Bibip? Kan sudah ada juga penjelasan di amar putusan MK ya, bahwa harus syarat batas usia yang 30 tahun untuk cagup cawagup itu ditegaskan bahwa berdasarkan waktu ketika ditetapkan, Ya. bukan pelantikan seperti yang diputuskan oleh MA. Itu kalau orang awam melihat, oh itu kayaknya udah jelas deh, hitungnya saat penetapan bukan pelantikan. Jadi Iya. apalagi yang mau diperdebatkan di KPU, celahnya di mana? Celahnya mereka akan bilang putusan MK-nya nolak kok. MK kan cuma bilang bahwa putusan MA itu salah di pertimbangan hukumnya. Karena memang nyatanya putusan MK itu menolak pokok perkaranya. Bunyi amarnya itu menyatakan menolak permohonan ini gitu. Tapi dalam pertimbangannya bilang, ya kami tolak lah, orang ini jelasnya minta ampun, ceta welo-welo gitu kan. Nah, si pertimbangan hukum itu akan diabaikan. Mereka akan bilang, ini amarnya bilang nolak gitu. Padahal dalam hukum, pertimbangan hukum itu juga istilahnya itu ratio decidendi ya. Pertimbangan hukum yang utama itu juga judicial order. Itu mengandung kekuatan hukum juga. Berarti harus dilaksanakan dong. Harus dilaksanakan. Tapi kan kita nanti bisa berdebat hukum dengan KPU. Jadi kita mulai lagi battle seperti putusan 90 nanti. Itu cerdasnya operator di DPR menurut saya. Tapi orang nanti besok tuh mungkin akan demonya ke KPU pasti. Bakal berani gak menurut Mbak Bibip diakalinya dengan cara kayak gitu? Berani. Berani. Menurut saya sih bakal berani ya. Karena memang KPU itu benar-benar under control DPR. Media-media itu kan sudah ada yang membuat judul headline ya, Mbak Bibip, kalau revisi undang-undang pilkada batal, Kaisang tidak bisa lagi maju pilgub. Udah Belum banyak yang tentu. buat, masih belum tentu itu. Menurut saya belum tentu. Jadi ya itulah yang coba nanti kita lihat ya. Ini perkiraan saya, jangan sampai kalau tuduhannya Hensat tadi, lu jangan ngasih ide dong ke orang-orang itu gitu ya. Tapi ini sebenarnya saya dengar tadi siang. Jadi kuat dugaan saya itu yang akan dijalankan, bukannya saya ngasih ide. Kalau menurut saya sih KPU harusnya tegak lurus pada putusan MK dengan menilai bahwa pesan MK di putusan 70 adalah saking jelasnya itu undang-undang bahwa syarat itu ya syarat pencalonan, maka kami nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Iya, maksudnya Sebenarnya begitu. Itu poinnya.